Ya, pemirsa, pengumuman pemenang Pilpres 2024 telah sah disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum. Ya, benar sekali, Presiden terpilih Prabowo Subianto pun mengajak semua pihak untuk melupakan perselisihan di masa kampanye dan merajut persatuan untuk membangun bangsa. Usai sudah perjalanan panjang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, setelah Komisi Pemilihan Umum KPU RI mengumumkan rekapitulasi suara calon Presiden dan Wakil Presiden RI semalam. Dari suara sah pemilih sekitar 164 juta lebih, pasangan calon Presiden nomor urut 2 lah yang menjadi pemenangnya di pemilihan Presiden tahun 2024. Diikuti oleh pasangan urut nomor 1 dan pasangan urut nomor 3. Jumlah suara sah secara nasional sebanyak 164.227.475 sebagaimana tercantum dalam formulir model D hasil nasional PPWP. B. Jumlah suara sah masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan perincian sebagai berikut. 1. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. 3. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sah sebagai pemenang dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia mendatang, melanjutkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Proses panjang yang dilalui menuju kemenangan cukup melelahkan dan menguras keringat serta mengerutkan kening. Narasi-narasi yang dibangun lawan politik dalam kampanye seperti menyerang untuk mencari simpati, hingga akhirnya Prabowo lah yang menjadi juaranya. Dalam pidatonya, Prabowo mengajak semua elemen untuk merajut kembali dalam persatuan dan kesatuan untuk membangun bangsa dan jangan sampai bangsa ini terpecah belah. Kini saatnya lah Indonesia bersatu untuk rakyat Indonesia. Setelah berbeda pendapat, kita harus mencari suatu persatuan, suatu tekad bersama. Marilah kita tidak mau menari di gendangnya orang lain. Jangan kita mau selalu dipecah belah. Cukup ratusan tahun kita dipecah belah. Cukup ratusan tahun kita dipecah belah oleh kaum imperialis dan kaum kolonialis. Cukup dan cukup. Indonesia sekarang bersatu. Indonesia sekarang kuat. Indonesia sekarang ingin bekerja untuk rakyat Indonesia. Pengamat politik menilai narasi kemenangan Prabowo Subianto merupakan langkah rekonsiliasi dan sangat baik untuk mempersatukan. Ya, saya kira memang kalau pemenang Pilpres itu ngomong apapun enak lah, Putri. Dan narasinya itu adalah narasi kebangsaan yang penuh dengan narasi rekonsiliasi politik. Jadi siapapun yang punya perbedaan politik, mazhab politik yang berbeda dan bahkan saling berkompetisi sepanjang masa kampanye Pilpres beberapa waktu yang lalu, itu hanya sesaat. Setelah Pilpres usai, satu sama yang lain saling berangkulan. Dan bahkan saya ingat betul ketika Prabowo dan Gibran di GBK saat itu menyikapi hasil quick count yang mengunggulkan mereka dibandingkan dengan yang lain, memang
Prabowo mengatakan bahwa akan merangkul semua putra-putri terbaik negara ini yang berasal dari kalangan yang berbeda, beda secara politik, beda secara agama, dan seterusnya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pun menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres. Kedua, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024. Beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung. Harapan dari Nasdem tentu, pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Surya Paloh menambahkan, partainya masih menimbang bergabung atau tidak bergabung kemana. Menyikapi hasil pemilu kali ini, partainya mengharapkan hasil pemilu dan pemilihan presiden tahun 2024 menghasilkan pemerintahan yang lebih baik dan lebih mantap menjalankan roda pemerintahan. Lantas, akankah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mampu merajut rekonsiliasi persatuan untuk membangun bangsa? TV One mengabarkan.